Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, bapak, dan ibu guru yang saya banggakan. Selamat datang di channel Putra Seriang ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan fitur terbaru ya. Fitur terbaru di aplikasi PMM kita berkaitan dengan kinerja guru. Oke, baik. Seperti biasa kita login terlebih dahulu. Kalau misalnya kita masih belum dalam posisi awal ya, kita ketikkan saja guru.kemdikbud.go.id ya. Kita masuk ke PMM kita, bisa melalui HP kita versi Android, versi APK, atau kita menggunakan laptop atau PC kita ya. Kita masuk. Oke, kita login dengan salah satu akun guru atau sesuai dengan akun kita ya di Belajar IT. Nah, Bapak Ibu, di sini ada fitur terbaru berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Kita klik saja. Nah, jadi ada notifikasi, ada rekomendasi buka sistem di komputer atau laptop. Jadi kita itu direkomendasikan agar mengakses fitur yang baru yang sudah saya sebutkan ini menggunakan komputer atau laptop saja. Oke, nah jadi tampilannya pengelolaan kinerja guru seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa sih isi dari pengelolaan kinerja guru ini? Menurut hemat saya, jadi aplikasi pengelolaan kinerja guru ini merupakan sebuah aplikasi atau sebuah rencana ya untuk kita sebagai guru, bagaimana kita itu selalu meningkatkan kompetensi kita agar kita selalu dalam posisi dapat memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik kita. Makanya agar kita terbantu, agar guru-guru terbantu untuk meningkatkan kompetensinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, makanya kita itu terbantu oleh yang namanya aplikasi PMM dengan fitur pengelolaan kinerja guru. Nah, pengelolaan kinerja guru ini merupakan seluruh rangkaian program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan selama 1 semester ya. Dan ini sudah ada schedule ya, schedule yang sudah ada di aplikasi kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi Bapak Ibu bisa literasi digital atau bisa memahami diri sendiri. Saya hanya ingin menjelaskan secara singkat saja. Oke. Nah, kita lanjut rencanakan kinerja. Oke, nah jadi perencanaan kinerja ini Bapak Ibu tentunya masih ada kaitannya dengan rapor pendidikan kita. Jadi mungkin tidak asing lagi ya bagi kita istilah perencanaan berbasis data atau BPD. Nah, jadi bagaimana kita merencanakan sesuatu itu yang bersifat personal di dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, kita harus berdasarkan data. Dan salah satu data yang menjadi dasar bagi kita itu adalah rapor pendidikan kita. Makanya rapor pendidikan itu menjadi salah satu acuan bagi kita, apa sih yang masih kurang, perlu diperbaiki, apa yang sudah baik di dalam lembaga pendidikan kita, di tempat kita mengajar. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita akan merencanakan sebuah
kegiatan dalam satu semester, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini ada rekomendasi Bapak Ibu. Ada rekomendasi, ada yang masih warna oranye seperti ini ya. Orange seperti ini sudah hijau ya. Oke. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jadi kita akan memilih ini Bapak Ibu. Kita akan memilih yang warna oranye ini karena ini yang masih kurang di lembaga kita atau yang perlu kita tingkatkan sebagai pendidik, meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik seperti itu. Nah, kita lihat rapor pendidikan di satuan pendidikan di satuan sekolah kita ya. Oke. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari rapor pendidik. Oke, nah ini manajemen kelas masih statusnya cukup ya. Terus dukungan psikologis sudah baik di lembaga saya pribadi, tentunya ini menyesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu. Terus metode pembelajaran ini masih cukup. Nah, dan kondisi-kondisi yang masih orange seperti inilah nanti yang akan kita perbaiki dengan cara bagaimana kita itu meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dalam memanage atau mengelola kelas kita di sekolah. Kan ini masih orange. Dan yang kedua yang masih orange di sini metode pembelajaran. Jadi bagaimana kita itu sebagai pendidik bisa meningkatkan, bisa menciptakan suasana pembelajaran yang betul-betul yang betul-betul sesuai dengan kemauan siswa seperti apa, gaya belajarnya, situasinya seperti apa, situasi pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya situasi pembelajaran yang menyenangkan itu tidak luput dari pengaruh metode pembelajaran yang kita pakai di dalam kelas seperti itu. Oke, saya mengerti. Nah, dan hal ini tentunya ini sesuai dengan sesuai dengan target kita, kemauan kita, dari mana kita akan meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Apa mau dimulai dari penerapan disiplin positif, apa keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, itu tergantung kita ya. Baik, kita akan mencoba memilih penerapan disiplin positif ya. Oke, kita klik baru ke pengembangan kompetensi. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah muncul ya, karena saya sudah mengisinya kemarin. Anggap saja ini masih belum ada ya Bapak Ibu. Oke. Jadi praktek pembelajaran sudah kita pilih, pengembangan kompetensi. Oke. Jadi berdasarkan peraturan Dirjen GTK nomor sekian-sekian ini, maka dalam satu semester setidaknya minimal kita itu memiliki 32 poin ya minimalnya. Jadi dari rencana hasil kerja yang akan kita rencanakan ini ada poin-poinnya Bapak Ibu. Ada poin-poinnya. Dan poin-poin inilah nanti yang akan diakumulasi, akan dijumlahkan minimal 32 poin nanti dalam satu semester yang harus dimiliki kita sebagai pendidik. Oke, rencana hasil kerja. Oke, kita akan pilih sesuai dengan target kita. Apa dalam satu semester ini yang akan menjadi prioritas kita sebagai pendidik. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya.
Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kita akan meningkatkan kompetensi kita itu melalui partisipasi kita dalam kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jumlah poinnya itu ada 4 poin. Jadi kita itu misalnya kita mau mengikuti kegiatan webinar, yang mana dalam satu kali kegiatan itu poinnya 4 Bapak Ibu. Nah, jadi kita rencanakan misalnya ada selama 1 semester kita akan mengikuti kegiatan 4 kali webinar, 4 kali seminar misalnya. Tidak masalah. Jadi ada akumulasi 4 kali 4 sama dengan 16. Kita tambah lagi Bapak Ibu, rencana hasil kerja kita tambah lagi. Nah, karena ini sudah dipilih, maka di rencana hasil kerja sudah tidak ada, karena kita sudah memilihnya di rencana hasil kerja pertama. Oke. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan pada komunitas belajar. Misalnya kita aktif dan berbagi praktik baik dalam organisasi kita di lembaga kita masing-masing melalui MGMP misalnya. Oke. Jadi misalnya ada 2 poin, ada 2 kegiatan, 8 poin. Oke, kurang 8 poin lagi Bapak Ibu. Kita tambah lagi. Oke. Kita pilih, anggap 2 kegiatan. Oke, sudah terpenuhi ya Bapak Ibu, total poin 32 ya. Kita tinggal ke tugas tambahan. Atau kita misalnya mau melanjutkan pada saat kita login misalnya, pada saat login kembali kita simpan draft ya. Kalau misalnya kita mau melanjutkan, kita ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini opsional ya. Ini disesuaikan dengan tugas tambahan kita di sekolah tentunya. Jadi kalau misalnya kita tidak menjabat tugas tambahan ya, hal ini tentunya tidak usah diisi ya. Oke, misalnya kita itu di sekolah kita mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpus misalnya. Kita cari. Oke, ini kepala perpus yang mudah ya, yang ada di sini OSIS saja ya, OSIS. Oke. Setelah itu ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada 7 aspek ya Bapak Ibu. Perilaku kerja. Jadi yang pertama berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini dalam aspek berorientasi pelayanan misalnya? Oh, saya itu akan lebih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya misalnya. Oke, kita isi. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya dengan cara apa misalnya? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Dan semuanya ini diisi ya oleh Bapak Ibu sampai ke 7 aspek ini. Tentunya pilihannya itu sesuai dengan apa yang akan diprioritaskan oleh Bapak Ibu dalam 1 semester ini. Oke, setelah itu sudah terisi semuanya 7 aspek, baru ke rangkuman.
Oke, ini merupakan rangkuman dari rencana kegiatan yang akan kita rencanakan dalam satu semester ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ajukan. Nah, di lanjut ajukan ini Bapak Ibu itu akan mengajukan rencana kegiatan perencanaan kinerja Bapak Ibu dalam satu semester ke atasan Bapak Ibu atau ke kepala sekolah. Jadi kita ajukan, baru nanti akan muncul di akun kepala sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu itu setelah merencanakan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan direncanakan oleh Bapak Ibu itu akan mengajukan kepada sekolah secara online ya. Jadi nanti kepala sekolah Bapak Ibu itu akan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Bapak Ibu rencanakan dalam satu semester. Tentunya Bapak Ibu itu akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah atau dengan atasan. Ya, terkadang atasan akan memberikan rekomendasi, akan memberikan masukan-masukan terhadap program-program kegiatan yang akan Bapak Ibu rencanakan dalam satu semester. Jadi tinggal atasan Bapak Ibu itu akan menyetujui atau akan meminta untuk merevisi dari kegiatan atau program kegiatan yang akan Bapak Ibu rencanakan dalam satu semester ini. Oke, kembali ke beranda. Nah, jadi Bapak Ibu itu sudah mengajukan ya, sudah menunggu persetujuan atasan ya, seperti itu. Oke, itu sementara ya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja guru yang hal ini merupakan fitur terbaru ya dari aplikasi PMM kita. Dan tentunya dengan adanya fitur terbaru ini kita akan betul-betul terbantu bagaimana kita memprogramkan sesuatu yang insya Allah nanti akan betul-betul berdampak dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, khususnya kebutuhan siswa-siswi kita di lembaga kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami aplikasi pengelolaan kinerja guru melalui PMM ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.